Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru, putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Seri pesan pengembalaan kali ini adalah seri ke-41. Judulnya adalah Sikap dalam Berharap. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sering mendorong saudara-saudara untuk tidak pernah putus harap. Terus membangkitkan pengharapan kita di tengah-tengah pandemi yang memang tidak mudah. Saudara, perlu kita terus berharap kepada Tuhan sampai kemenangan itu tiba dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kalah dengan apapun aspek yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Kita harus terus bertahan bahkan meraih kemenangan. Saudara, harapan itu perlu untuk kita terus peliharakan. Tetapi persoalannya, bagaimana sikap yang benar di dalam berharap? Mari kita lihat kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak dilepaskan oleh Allah kami dari tangan-Mu, ya Raja, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah pernyataan bersama dari 3 pemuda yang takut akan Tuhan dan yang luar biasa, punya karakter rohani dan menjadi teladan bagi kita. Bagaimana sikap dalam berharap? Saudara, ketiga mereka ini adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara-saudara pasti tahu dan familiar kisah daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan pernyataan yang keluar dari mulut mereka ini yang kita baca di ayat 17 dan 18, bukan pada saat-saat yang enak dan kepenak, saudara. Tetapi saat-saat ketika mereka menyatakan pernyataan ini, saudara, adalah di depan dapur perapian. Dapur perapian yang kita tahu bahwa itu adalah sarana untuk menghukum siapa saja yang tidak mau menyembah patung dari dewanya Nebukadnezar yang terbuat dari emas, patung yang begitu hebat, mungkin juga begitu indah, dibuat oleh pematung kenamaan. Tetapi itu adalah berhala yang disembah oleh Nebukadnezar. Tentu saja Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Allah Yahweh. Saudara, ayat 17 dan ayat 18 merupakan sikap yang mereka ambil untuk menentang perintah raja demi ketaatan mereka kepada Allah Yahweh yang mereka sembah. Sikap mereka, kita belajar ada 2 poin yang penting. Di dalam berharap, sama dengan kita yang berharap di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap harus memiliki sikap yang benar di dalam berharap. 2 poin itu adalah, yang pertama-tama, kedaulatan Allah. Mereka percaya, yakin kedaulatan Allah berlaku atas hidup mereka.
bahwa Allah kami yang kami puja itu sanggup melepaskan kami. Karena Allah berdaulat. Allah berdaulat di dalam kehidupan mereka bertiga untuk melepaskan mereka dari hukuman. Sekalipun itu kemungkinannya bagi mereka secara manusia sangat-sangat kecil sekali, saudara. Tapi mereka yakin Allah berdaulat, mengasihi mereka, membebaskan mereka. Di depan dapur perapian yang sudah menunggu mereka, mereka tidak gentar sedikit pun tentang kedaulatan Allah. Saudara, saya pernah punya pengalaman ada di depan dapur perapian. Tepatnya adalah ketika teman satu kantor saya meninggal dan karena keyakinannya serta tradisi nenek moyang, orang tuanya, maka teman saya satu kantor ini akan dikremasi. Sementara menunggu jenazah datang, saudara, saya berkesempatan untuk melihat bagaimana sih dapur perapian krematorium itu. Saya hampiri, saya datang di depan pintu dapur itu, saudara. Saya melihat beberapa kompor yang dari gas itu, saudara. Itu beberapa kompor itu sudah siap untuk dinyalakan. Saudara, melihat itu belum dinyalakan, saya sudah ngeri di dalam hati saya. Bergidik melihat betapa sebentar lagi jenazah teman saya yang ada di dalam peti matinya akan dibakar. Baik peti mati maupun jenazah itu, saudara. Tibalah saatnya jenazah datang di krematorium itu. Mereka mengadakan upacara keagamaan mereka. Keluarga menangis, saudara. Meratap karena kehilangan suami atau orang tua yang mereka kasihi. Setelah upacara selesai, maka jenazah itu berikut petinya dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dinyalakannya api di dalam dapur itu setelah ditutup rapat, saudara. Dan kami semua agak menjauh. Dan sungguh, saudara, saya tidak bisa menceritakan bagaimana ganasnya api itu dengan suara yang berderak-derak, saudara. Maka dibakarlah peti jenazah dari teman saya itu berikut jenazahnya. Perlu waktu 24 jam untuk menyelesaikan kremasi itu. Sampai debu atau abu dari hasil pembakaran itu mendingin. Dan dilakukan prosesi berikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi hati ketiga orang ini. Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ketika melihat dapur perapian itu dipanaskan, bahkan berkali-kali lipat panasnya karena diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, tetapi luar biasa. 3 orang itu berkata, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Ayat 18 dibuka dengan tetapi seandainya tidak. Artinya mereka berharap Allah melepaskan. Serentak dengan itu, saudara, mereka menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah. Sekalipun Allah sanggup melepaskan, tetapi jika kedaulatan Allah berbicara, mereka harus masuk ke dalam dapur perapian itu, mereka siap, saudara. Karena mereka berkata, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku
dirikan itu. Poin yang kedua, sikap dalam berharap. Di samping kita pasrah kepada kedaulatan Allah yang berkuasa melepaskan, tetapi juga dalam kedaulatannya Allah mungkin berencana untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita dan membiarkan kita, entah itu berupa proses atau apapun, saudara. Poin yang kedua berbicara tentang kepatutan dan kepatuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, ayat 18 ini berbicara tentang hukum pertama dari 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa dari Tuhan sendiri. Jangan pernah ada padamu ilah lain di hadapanku. Saudara-saudara, mereka pelihara itu dengan patut dan patuh. Bahwa hukum itu mengikat mereka sebagai orang Yahudi, umat kepunyaan Allah. Tidak boleh dan tidak pernah ada ilah lain yang disembah oleh mereka. Karena itu mereka menjawab di ayat 18 itu. Di tengah-tengah pandemi yang berat, saudara-saudara harus, dan saya pun juga harus punya sikap di dalam berharap untuk tetap memelihara dan memegang firman Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, saudara. Jangan cari pertolongan yang lain. Apalagi pergi ke dukun atau ke paranormal, kepada pertolongan-pertolongan yang lain di luar Tuhan. Jangan, saudara. Hosea pasal yang kedua ayat yang keempat. Kitab Hosea pasal 2 ayat yang keempat. Bagian B saya akan bacakan. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Saudara, Hosea sebagai nabi Tuhan sangat sedih melihat bangsanya yang melakukan perjinan rohani, mencari pertolongan di luar Tuhan. Dengan pikiran bahwa aku mau mengikuti para ilah-ilah itu, para kekasihku yang sanggup memberi roti dan seterusnya. Saudara, mari pelihara. Jangan mengikuti apa yang menjadi langkah kehidupan orang-orang Israel di zaman Hosea. Mari kita terus berharap pada Tuhan. Dengan kedaulatannya dan kepatuhan kita memelihara hukum Tuhan. Perlu saudara ketahui, Daniel pasal 3 dan pasal 4, Nebukadnezar menentang dan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Saudara, orang ini, Nebukadnezar ini sangat-sangat berani melawan dan menentang Tuhan. Membuat patung, lalu merasa dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang punya kekuasaan begitu rupa di Daniel pasal 4, saudara. Tetapi pada akhirnya dia mengakui, membuat sebuah testimoni di Daniel pasal 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dia berbicara tentang dirinya sendiri yang berlaku congkak. Kenapa pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan oleh Tuhan? Bahkan didampingi oleh pribadi Allah sendiri, yaitu penampakan Tuhan Yesus sebelum penjelmaannya, yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar seperti rupa anak dewa. Kenapa mereka dilepaskan? Bahkan bau dari rambut yang terbakar dan baju yang terbakar tidak ada baunya hangus sama sekali, saudara. Karena Allah ingin menundukkan Raja Nebukadnezar ini, bahwa dia ada di bawah kedaulatan Allah. Karena itu dalam kita berharap, serahkan semua ke dalam kedaulatan Allah.
itulah sikap yang benar. Jangan menjadikan Allah itu pesuruh kita, tetapi jadikan dia pribadi yang berdaulat. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian lama, Ku Mau Ikut Kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Ketika Engkau berfirman dan memerintahkan, dengan kedaulatan-Mu ajar kami tunduk, patut dan patuh kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali di seri pesan pengembalaan yang akan datang. Haleluya.